love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, oh, for all my days. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan
Kami mempunyai hati yang mau menyembah Engkau pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu Bapa. Hati kami Tuhan penuh dengan sorak-sorai bagi Engkau Bapa. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terus hampiri Tuhan pagi hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Thank you Jesus, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat kita bersyukur kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari jemaat sekalian kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Kami berterima kasih kepadamu buat segala berkat-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, buat kesembuhan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu ada setiap hari. Haleluya. Kau Allah yang baik, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga kami kuat. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama jemaat angkat tanganmu. Haleluya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, ku diangkat dan dipulihkannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus yang membuat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati Tuhan hamba. Urapi dia Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, puji Tuhan, shalom semuanya. Suara saya bisa didengar dengan baik kah? Bisa kasih tanda jempol kalau bisa mendengar dengan baik suara saya. Mantap. Oh, haleluya. Terima kasih. Senang sekali hari ini saya diberikan Tuhan kesempatan untuk berkangen ria dengan semua keluarga yang ada di Rock Batam, ya. Saya jangan meragukan bagaimana kerinduan saya yang selalu mendoakan dan kangen sama semua saudara, ya. Sebelum kita mulai, saya ingin bacakan 2 pantun singkat, ya, supaya kita tidak terlalu tegang hari ini. Lihat Pak Bambang tuh senyumnya sangat lebar, ya, sumringah. Apa kabar Koko? Luar biasa, ya. Saya baca pantun yang pertama, ya. Pergi ke pasar membeli ikan.
beli ikan nila dan ikan gurami. Sebelum acara kita lanjutkan, jawab dahulu salam kami. Bagaimana kabar semua Bapak Ibu dan saudara sekalian? Wah, luar biasa. Luar biasa. Asik. Ya, ini pantun yang kedua sekarang ya. Panas-panas minum es tebu. Malah dikasih jamu. Walau kita jarang ketemu, bersama Rock Batam kita tetap bersatu. Amin. Iya, puji Tuhan ya. Sekali lagi terima kasih buat Tuhan yang pertama yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian via Zoom ini ya. Yang kedua tentu buat Ibu Gembala ya, saya panggilnya Mami Ruth ya, beserta semua pengurus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani firman hari ini. Nah, hari ini jam 11 jam 11.15 malam di Florida. Ya, saya ada berkunjung di pusat kita yang ada di kota Tampa, Florida. Tetapi saya masih bersemangat dan tidak bisa tidur kalau sebelum melayani dan bertemu dengan saudara hari ini. Ya, baik. Nah, Pak Arifin tadi berkata bahwa ada 11 negara Kristen. Tetapi hanya ada 4 negara yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana berkat yang kita dapat dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Ya, saya percaya bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, menjadi turning point, kebangkitan dan sebuah perjalanan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus waktu itu untuk mereka bergerak dan berjalan dalam kuasa Tuhan. Saya berdoa ini juga menjadi turning point untuk Rock Batam, keluarga besar saya yang saya cintai, untuk Anda boleh bergerak bersama-sama dan merasakan kemurahan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Nah, Anda tahu bahwa peristiwa ini di mana Yesus berjanji bahwa Dia akan menolong dan memberikan kekuatan kepada umatnya. Saudara tahu peristiwa ketika Yesus sudah bangkit dari maut, Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari, bukan? Nah, Bapak Ibu mesti tahu, mengapa Yesus perlu menampakkan diri pada waktu itu. Karena Anda harus ingat, kalau Yesus tidak menampakkan diri, maka cerita yang beredar akan lain ceritanya. Anda tahu bahwa zaman dahulu kubur orang Yahudi itu tidak boleh dibuka. Untuk membukanya, mereka harus izin kepada kaisar. Jadi ada kubur orang Yahudi itu ada batu besar penutup, itu ada stempelnya, ada meterainya. Itu kubur tidak boleh dibuka. Tapi hari itu ketika Yesus bangkit, murid-muridnya ketakutan karena ternyata Yesus bangkit dari kematian. Dan Anda tahu serdadu itu mengumpulkan orang-orang pada waktu itu, mereka disogok pakai uang. Jadi mereka disuruh membuat cerita bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Jadi money politik itu bukan hanya terjadi di masa sekarang. Zaman dahulu sudah ada namanya money politik. Ahli Taurat, serdadu, orang-orang Yunani, mereka disogok, saudara. Supaya mereka menceritakan bahwa Yesus itu mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Itu sebabnya mengapa Yesus menampakkan diri, karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Karena Yesus bangkit, maka ada hari esok buat kita. Karena Yesus bangkit, ada harapan buat kita. Karena Yesus bangkit, mimpi yang kita imingkan bukan hanya sekedar mimpi, tetapi pasti akan menjadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang Anda tahu Yesus menampakkan diri selama berapa hari? 40 hari dia menampakkan diri. Nah, selama 40 hari Tuhan Yesus berkhotbah hanya satu tema, yaitu kerajaan Allah. Dia berkhotbah selama 40 hari, menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Ini membuktikan bahwa kerajaan Allah adalah hal yang sangat penting buat kita. Pendahuluan singkat saja, saudara.
Kalau kita bicara kerajaan Allah, the kingdom of God, maka yang pertama, dengar ini baik-baik. The kingdom of God is unstoppable kingdom. Kerajaan sorga, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak bisa digoncangkan atau dihentikan. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Pak Rudi boleh meninggalkan kita beberapa hari yang lalu, tetapi semangat dan visinya tidak akan berhenti. Harus kita teruskan apa yang menjadi visinya, karena the kingdom of God is unstoppable kingdom. Kerajaan ke sorga, kerajaan yang tidak bisa dihentikan. Saya percaya setelah Pak Rudi kembali ke sorga, akan ada puluhan leader-leader baru, bahkan ratusan yang akan terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka yang kedua, dengar ini baik-baik. The kingdom of God is unshakable kingdom. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Langit dan bumi bisa berlalu. Umur manusia bisa terbatas. Gunung bisa beranjak ke dalam laut, tetapi kuasa Tuhan tidak akan pernah digoncangkan dan akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Saya tahu pandemi merusak struktur, tetapi sekali lagi kerajaan Tuhan di atas pandemi. The kingdom of God is unshakable kingdom. Kerajaan Tuhan, kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Nah, yang terakhir, dengar ini baik-baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. The kingdom of God is upside down kingdom. Saya ulangi lagi. The kingdom of God is upside down kingdom. Jadi kerajaan sorga, kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang terbalik. Apa yang tidak dilihat oleh dunia, dilihat oleh Tuhan. Manusia memandang status, Tuhan melihat hati. Manusia memandang rupa, tapi Tuhan melihat kerinduan dan hati kita. Jadi saya percaya bahwa ketika dunia sedang porak-poranda seperti ini, saya yakin kesempatan untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan ini, sehingga semua mata akan tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, bukan cuma di Batam yang sedang digoncang. Indonesia, Amerika, India, semua sedang digoncangkan. Tetapi Alkitab berkata, kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat peristiwa atau berkat apa yang kita dapat ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Ingat baik-baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ada lebih baik kalau Tuhan itu pergi, karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kerinduan Tuhan adalah di mana Tuhan berada, saya dan saudara ada di situ. Amin. Ada dua hal saja, dua hal. Berkat yang kita dapatkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam kitab kitab Kisah Para Rasul. Saya ulangi lagi, kitab Kisah Para Rasul. Kalau bisa ditampilkan ayatnya, bisa ditampilkan. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab Anda masing-masing. Kisah Rasul, yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Kita akan baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Roh Kudus yang dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari dia terangkat. Sebelum itu dia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat yang ketiga. Kepada mereka ia telah menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi penderitaan Yesus sudah selesai. Kalau penderitaan Yesus sudah selesai, maka masalah dan penderitaan kita
sudah selesai. Amin. Dan dengan banyak tanda, dia membuktikan bahwa dia hidup. Yesus menampakkan diri, dia bertemu dengan murid-muridnya, dia bertemu dengan Maria Magdalena, dia bertemu dengan beberapa golongan, membuktikan kalau Yesus hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa, saudara? Kerajaan Allah. Amin. Jadi berkat yang pertama, Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Yang pertama adalah berkat dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah kita bisa mengenali bahwa hadirat Allah ada di dalam diri kita. Saya ulangi lagi ya, yang pertama. Berkat yang kita dapatkan dari kenaikan Tuhan Yesus adalah mengenali dan mengetahui bahwa hadirat Tuhan ada di dalam kita. Katakan di dalam kita. Bapak Ibu, hadirat Allah bukan ada di sekitar kita saja, tetapi di dalam kita. Kalau hadirat Allah itu hanya di sekitar kita, maka kita hanya dapat menjadi penonton atau kita melihatnya. Orang lain yang merasakannya, kita tidak pernah merasakannya. Tapi hadirat Allah bukan hanya di sekitar kita, tapi hadirat Allah adalah di dalam kita. Artinya kalau hadirat Allah itu di dalam kita, maka kita bukan hanya menjadi penonton. Saudara dan saya adalah pelaku dari hadirat Tuhan, yang merasakan hadirat Tuhan. Bahkan Anda bisa mengimpartasikan dan membagikan hadirat itu kepada dunia ini. Saudara, dunia sedang merindukan pernyataan dan hadirat Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan yang ada di dalam diri kita bisa kita bagikan kepada dunia ini sampai seluruh batam dunia ini penuh dengan kemuliaannya. Amin. Nah, apa sebenarnya hadirat Allah yang ada di dalam diri kita? Saya ulangi lagi ya. Apa hadirat Allah yang ada di dalam diri kita? Ada 3, saudara. Saya bagi 1. Yaitu namanya begini. Kuasa kerajaan. Kingdom power. Bapak Ibu, sebagai manusia yang terbatas, kita membutuhkan kuasa yang tidak terbatas. Yaitu kuasa Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Saya telepon Ibu Ruth beberapa hari sebelum Pak Rudi meninggal. Ya, kita sempat video call dan kita sempat berdoa. Ketika saya mendengar kabar bahwa Pak Rudi kemudian mendahului kita ketemu dengan Tuhan, secara manusia hati saya itu sedih dan nangis saya sepanjang malam. Tetapi waktu saya lihat bagaimana kebaktian penghiburan, saya melihat Ibu Ruth dan keluarga memiliki semangat dan kekuatan yang luar biasa. Itu namanya adalah kingdom power. Saudara, mungkin kita sedih secara manusia, tapi saya tahu bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menggantikan kesedihan kita dengan sukacita yang luar biasa. Itu namanya kingdom power. Bapak Ibu, untuk menghadapi situasi zaman yang sedang berubah, Anda butuh kekuatan yang tidak berubah. Apa itu? Kekuatan dan kuasa Tuhan kita yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. 1. Hadirat Allah yang diberikan kepada kita adalah kingdom power. Mulai sekarang, saudara, pakai otoritas Allah. Saya tahu kota Batam sedang zona merah, ya, zona merah. Lepaskan berkat dan kuasa Tuhan, dan berkata Batam akan pulih kembali. Gereja kita akan pulih kembali. Indonesia akan pulih kembali. Haleluya. Itu namanya kingdom power. Yang kedua, apa artinya hadirat Allah? Yang pertama kan Anda diberikan kingdom power. Yang kedua, Anda diberikan begini namanya,
kingdom authority atau otoritas kerajaan. Gini Bapak Ibu, Anda pernah nggak datang ke tukang kunci? Ya, menggandakan kunci. Satu kali di Amerika ini, saya ingin menggandakan kunci, saya datang ke tukang kunci. Ternyata pada waktu saya datang ke tukang kunci, Anda tahu bahwa tukang kunci bisa punya kekuatan menggandakan kunci. Betul, saudara? Anda bayar 50.000, 100.000, kunci Anda digandakan, 5 menit selesai. Indonesia itu negara yang juara yang mengadakan seperti itu. Menggandakan kunci 5 menit selesai. Tapi suatu kali saya datang ke tukang kunci, tukang kunci punya kuasa membuat kunci. Tapi kunci yang saya mau gandakan itu ada tulisannya, do not duplicate. Tidak boleh digandakan. Maka tukang kunci itu berkata begini, Pak, saya bisa menggandakan kunci, tetapi saya tidak punya wewenang. Saya tidak punya otoritas untuk menggandakan kunci. Kenapa? Ada tulisannya, do not duplicate. Tidak boleh digandakan. Nah, saudara, Anda bukan hanya punya kuasa kerajaan, tetapi kita punya mandat, kita punya wewenang. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu namanya wewenang kerajaan. Maka saya percaya bahwa dengan mandat itu, bersama dengan Tuhan, sekali lagi, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu, 2 bulan lagi, saya akan meninggalkan kota Los Angeles. 5 tahun saya ada di kota Los Angeles dan melayani sebagai gembala di sana. Tapi tahun ini Tuhan berbicara kepada kami, pergi dari Los Angeles, kemudian kami merintis pelayanan di kota Houston, Texas. Saudara bisa bayangkan, ini saya pindah yang ke-14 kali, memecahkan rekor. 14 kali, saudara. Dan wakil saya yang akan meneruskan, saya kasih otoritas 1000%. Saya memulai dari nol kembali. Tapi sekali lagi, kita punya memenang dan mandat kerajaan. Pelayanan bukan punya kita, punya Tuhan. Amin. Dan saya percaya sekali lagi, lambat atau cepat, Batam akan dipulihkan, gereja kita akan dipulihkan, jemaat kita menjadi sehat kembali. Jauh lebih sehat dari sebelum COVID. Jauh lebih sehat dari sebelumnya. Amin. Itu namanya hadirat Allah. Yang pertama, kuasa kerajaan. Yang kedua adalah otoritas kerajaan. Yang ketiga, hadirat Allah itu yang diberikan Tuhan kepada kita adalah gini, komunitas kerajaan. Saudara, kita ini di masa-masa pandemi ini banyak orang sensitif ya. Kalau Bapak Ibu salah posting di Facebook, kawan bisa jadi lawan. Lawan bisa jadi kawan. Karena kita jarang ketemu, maka jendela kita itu sering lihat status IG-nya orang atau Facebook-nya orang. Ya. Kita cemburu kalau orang lihat Facebook, waduh bisa belanja, sementara kita hanya tinggal di rumah. Iya kan? Ya ini tidak di Amerika ya, tidak di Batam, sorry, di kota lain banyak. Nampaknya kita ini didesain, para wanita ini tidak cukup untuk hidup dalam satu tas saja ya. Kalau murid Yesus 12, tasnya kalau bisa 12. Kalau Anda punya warna yang sama, Anda punya bahannya yang berbeda. Kalau Anda punya tas yang warnanya sama, bahannya berbeda, Anda minta merek yang berbeda. Para wanita katakan amin gitu. Lalu para suami katakan aduh. Saudara, gini. Di masa-masa pandemi ini, Tuhan sedang ingin menunjukkan kepada kita mana keluargamu yang sesungguhnya
dan mana yang bukan keluargamu, saudara. Ingat Bapak Ibu, keluarga itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saya senang hari ini Rock Batam itu di Zoom-nya masing-masing itu ada nama komselnya masing-masing, ya. Sekali lagi, komunitas yang sehat akan melahirkan pertumbuhan rohani yang sehat. Anda kalau ingin menemukan keluarga yang sejati, jangan cari di luar, saudara. Kalau saudara lagi seneng, saudara lagi kaya, semua ngaku saudara. Tapi teman yang sejati adalah ketika saudara sedang dalam keadaan sedih, Anda butuh pertolongan, Anda akan tahu mana kawanmu yang sesungguhnya, dan mana yang bukan kawan saudara. Jadi sekali lagi, saya berdoa semua komsel, temukan komunitas yang baik. Karena komunitas yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang sehat. Amin. Yang pertama, berkat dari kenaikan Tuhan Yesus adalah kita akan merasakan kuasa Tuhan di dalam kita. Katakan di dalam. Bukan di sekitar kita saja ya, di dalam kita. Saya percaya saudara bukan jadi penonton. Kita menjadi pelaku kuasa Tuhan dinyatakan bagi dunia ini. Amin. Nah sekarang yang kedua, yang terakhir. Berkat apa yang kita dapat dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang kedua adalah, tolong ditampilkan ayatnya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Ya, 10 menit lagi saya akan selesai. Ayat 4 Kisah Rasul pasal 1. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis akan membaptis kamu dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8 Bapak Ibu. Tetapi kamu, saudara dan saya, kita semuanya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Berkat dari kenaikan Tuhan Yesus yang pertama adalah saudara mengenali kuasa Tuhan di dalam kita. Berkat yang kedua adalah begini. Saudara dan saya akan menerima janji-janji Tuhan. Yaitu apa Bapak Ibu? Kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara tidak hidup dari janji manusia. Saudara akan frustasi, saudara akan kecewa kalau saudara mengandalkan janji manusia. Bahkan maaf Bapak Ibu, saya ulangi pembicaraan saya. Bahkan saudara tidak hidup dari khotbah manusia. Saudara hidup oleh janji Tuhan, firman Tuhan yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Yang pertama, apa artinya Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita? Ingat ya, poin pertama tadi ada 3, poin kedua ada 3. Yang pertama, saudara, artinya begini. Kita butuh Roh Kudus yang menerangi hidup kita. Katakan menerangi. Bapak Ibu, tidak enak ya hidup dalam kegelapan. Cuman iblis yang suka hidup dalam kegelapan, saudara. Bagaimana bisa enak Bapak Ibu hidup dalam kegelapan? Untuk survive, Anda harus nabrak sana, nabrak sini. Karena gelap.
Kalau perlu melukai orang sana dan sini. Itu orang yang hidup dalam kegelapan. Ya, kita was-was, kita khawatir, kita paranoid. Begini saudara, waspada itu harus. Tetapi paranoid itu tidak perlu. Karena semua dalam kontrol Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, saya senang kita bisa waspada hari ini ibadah di Zoom kita masing-masing. Tapi nanti kalau semua sudah pulih, jangan cuma mau di Zoom, saudara. Harus ketemu dengan protokol kesehatan. Saudara, kita ini hidup di masa yang berubah sekarang, ya. Saya tidak bermaksud untuk marah atau menghakimi. Tetapi beberapa orang tuh sudah keenakan di rumah, nggak mau pergi. Kita paranoid, saudara ya. Kita tertekan oleh ketakutan. Sekali lagi, waspada itu harus. Saudara tidak boleh ceroboh. Tetapi hidup dalam kepastian itu harus, saudara. Amin. Nah, Roh Kudus akan menerangi kita. Saudara, nanti jalanmu akan terang, karena Roh Kudus akan menerangi setiap jalan kehidupan kita. Saya tahu di masa sulit ini, pandemi sedang menghancurkan semuanya. Saya berdoa dalam nama Yesus dan saya bernubuat. Pintu demi pintu akan dibukakan bagimu. Pekerjaan yang terbaik, bahkan terobosan yang baru. Anda yang jobless, saya berdoa pekerjaanmu dikembalikan dan dipulihkan oleh Tuhan. Lebih bagus dari pekerjaan sebelumnya. Karena kita berjalan dalam terang Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus itu akan memperlengkapi kita. Katakan memperlengkapi. Ya, saya percaya. Saya kemarin itu sangat bersuka cita, saya ternyuh tapi seneng gitu ya. Anda tahu ya, ternyuh tapi seneng tuh artinya tuh haru gitu, haru ya. Yang membuat saya haru adalah sebelum petinya Pak Rudi ditutup, beberapa pengurus daerah itu memanggil Ibu Ruth, Ibu Gembala kita, panggil Mami Ruth untuk berdoa dan berlutut, ya. Kemudian Ibu Ruth didoakan menjadi gembala di Rock Batam. Saya haru dan saya bersyukur. Saya tahu bahwa Ibu Ruth ini kan banyak urusannya, saudara ya. Ngurusin sana, ngurusin sini, membiayai sana, membiayai sini. Apalagi Pak Rudi sudah kembali ke surga. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan memperlengkapi Ibu Ruth. Ya, yang tidak pernah Ibu Ruth pikirkan, Tuhan sediakan. Dan saya percaya bersama Ibu Ruth, ada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, kita akan terus mendukung bersama-sama. Karena Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Amin. Jadi sekali lagi, jangan minder, jangan takut. Karena saya tahu bahwa Roh Kudus akan memempower, memberikan kita kekuatan yang baru. Yang terakhir, saudara. Roh Kudus akan, yang pertama tadi Roh Kudus akan memberikan kita apa? Penerangan. Yang kedua, Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Yang terakhir, Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kita. Saudara, bulan Juli tanggal 28, kami pindah dari Los Angeles menuju kota Houston, Texas. Itu jaraknya 2.300 km. 2.300 km, saya dan istri akan gantian nyetir kendaraan 2 hari berturut-turut. Tapi saya percaya, tidak peduli di mana kita ditempatkan, tapi bersama siapa kita akan ditempatkan. Amin. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan baru. Saya percaya, tidak ada tempat yang terlalu menakutkan bagi anak-anak Tuhan. Seluruh teritorial, utara, timur, barat, selatan akan diperintahkan Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya sekali lagi, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan baru. Beberapa mungkin saudara hari ini merasa lemah, ya, merasa takut,
merasa tidak berdaya. Tapi sekali lagi, badai ini pasti berlalu. Dan bersama Tuhan, kita akan melanjutkan hidup kita berkarya untuk kemuliaannya. Saya berdoa, terimalah damai sejahtera Tuhan dan terimalah Roh Kudus. Anda akan pergi dari pintu ke pintu, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari komsel yang satu ke komsel yang lain. Anda akan terus menguatkan banyak orang. Anda akan pergi sampai seluruh kota Batam dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Talenta-talenta akan dipertajam oleh Tuhan. Karunia bernubuat, karunia mengajar, penggembalaan, bahkan kesembuhan Tuhan nyatakan untuk seluruh keluargaku yang ada di kota Batam. Aku lepaskan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, terima kasih Pak Kris. Thank you, Ami. Maju terus ya semuanya. Makin diberkati, luar biasa. Mivi, Pak Bambang, semuanya yang tidak saya sebutkan, maju terus ya. Tuhan berkati. I love you all. Kapan kita bisa ke sana Amerika, ke Texas? Segera, Texas, Amerika tidak ada lockdown, jadi anytime bisa masuk. Waduh. Ya. Pak Krisnya kapan yang ke Indonesia ini, ke Batam kira-kira? Berdoa supaya ini sedang diurus visa kita, kalau sudah keluar segera ke Batam. Kangen ayam bawang. Vi, ayam bawang Vi, bagiannya lo Vi. Ya, Tuhan berkati ya. Sekali lagi salam istri, terima kasih banyak. Kita ya akan berdoa dulu. Udah, yuk. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Kris Mesak. Kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan buat Bapak Sutrisno untuk berdoa persembahan. Sebelum untuk doa persembahan, jadi setiap persembahan bisa melalui QR ataupun melalui transfer ataupun store. Nanti nomor rekening akan diberikan oleh Febri, ya, baik persembahan ataupun perpuluhan ataupun persembahan diakonia, itu nomor rekeningnya berbeda. Jadi setiap persembahan mungkin lebih bagus dikasih keterangan ya, untuk ini persembahan atau perpuluhan atau diakonia. Nah, supaya kami sebagai bendahara saya mengetahuinya. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini, untuk nafas kehidupan yang Kau masih anugerahkan, sehingga kami boleh ambil bagian lewat ibadah melalui Zoom. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Kris Mesak, yang sudah menyampaikan firman. Kami sungguh diberkati, dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi pelaku daripada firman-Mu senantiasa, Tuhan. Dan juga kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk kami masih diberikan kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, baik daripada saudara kami yang akan melalui persembahan dia melalui QR atau transfer atau store. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan yang diberikan oleh setiap jemaat-Mu pada siang hari ini, Tuhan. Kami berdoa juga biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha daripada setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada ibadah Zoom ini. Tuhan memberkati segala jerih lelahnya itu tidak menjadi sia-sia ketika mereka memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menabur dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, itu ada di screen. Ada barcode, bisa kita buka aplikasi daripada mobile banking setiap kita yang ada dari BCA, CIMB, baik bank yang lain maupun menggunakan transfer, ada di layar
Zoom kita. Kita masih memberi kesempatan untuk bagi yang akan memberikan persembahan umum maupun diakonia dan misi. Pastikan itu ada barcode-nya berbeda. Yang sebelah kiri untuk persembahan umum dan yang sebelah kanan untuk diakonia dan misi. Rekening untuk transfer juga ada di bawah, yaitu BCA 061387944 untuk persembahan umum dan perpuluhan. Untuk diakonia dan misi di nomor rekening 061343944. Baik. Semuanya sudah memberikan yang terbaik. Mari kita sebelum ditutup dengan doa berkat oleh Ibu Gembala. Pak Kris saja doa berkat. Baik. Biar diberkati semua Batam, ya. Sekali lagi. Kita langsung doa berkat ini. Yes. Mari umat dan keluargaku yang dicintai oleh Tuhan di kota Batam tercinta. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Aku berdoa demikianlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih dan karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera, menghalaukan segala belalang pelahap dan mencurahkan berkat atas kota Batam di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat GBI Rock Batam terlindungi oleh kuasa darah Yesus. Mereka akan menjadi sehat dan kuat, akan menjadi lebih sehat dari sebelumnya, dan akan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Aku lepaskan berkat yang terbaik dari samudera raya di bumi, dari langit di atas dicurahkan. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah perjanjian. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak. Happy Sunday. Sebelum kita tutup, kita akan foto bersama dulu dan kita akan melanjutkan proses ke pemisahan dengan komsel, masing-masing komsel. Kita foto dulu sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Jangan bosan undang saya lagi ya. Kangen sama saudara. Yes, Pak Kris. Oke, siapkan, pastikan semuanya kamera on supaya kita bisa ambil. Si Devi dari Surabaya. Oke, yes. Ada Kevin Dohan. Bersama dengan Bengkong. Oke ya, kita siapkan. Semuanya ada posisi yang baik. Oke, posisi 1, 2, 3. Yang kedua, page kedua, siapkan 1, 2, 3. 1, 2, 3 tadi Kris belum. Oke. Terima kasih Pak Kris, sebentar lagi. Sama-sama, Rini Sairang, apa kabar? Ya. Kita akan proses ke kabar baik, Kak Kris. Salam Nadia ya. Siap. Bentar ya.